Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elizabeth Agnita Suru dengan NIM 22132574 kelas A reguler 1. Saya menempuh pendidikan D3 Pramuka Medis di Universitas Tia Malang. Pada video ini saya memenuhi tugas anatomi fisiologi yang dibimbing oleh Bapak Hendri Didiharto. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan anatomi fisiologi sistem digestif atau sistem pencernaan. Ikuti terus videonya ya. Ini bisa balik. Teman-teman, pada saat kita makan, kita pasti akan memproses makanan utuh menjadi potongan-potongan, kemudian menjadi serpihan kecil, hingga makanan terurai menjadi zat yang bisa dicerna oleh tubuh. Nah teman-teman, rangkaian proses mengolah makanan tadi akan membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Sistem ini menerima makanan dari luar dan mempersiapkan tubuh untuk diserap atau proses pencernaan yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Adapun fungsi dari sistem pencernaan, yaitu yang pertama mencerna sumber makanan untuk energi tubuh, memecah nutrisi menjadi nutrien sehingga mudah menembus membran plasma. Yang ketiga, absorpsi nutrisi dari makanan yang sudah dihancurkan. Dan yang terakhir, eliminasi sisa metabolisme atau makanan yang tidak dapat dicerna. Proses pencernaan pada manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah proses pencernaan mekanik. Pencernaan secara mekanik adalah proses mengubah makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses ini terjadi dengan bantuan gigi dan lidah, juga dengan otot lambung. Yang kedua adalah pencernaan kimiawi. Pencernaan secara kimiawi adalah proses mengubah zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Proses pencernaan pada manusia melibatkan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama ada mulut. Makanan akan masuk melalui mulut, kemudian akan disalurkan melalui faring, kemudian menuju ke esofagus, dari esofagus menuju ke lambung, dari lambung menuju ke usus halus, dari usus halus akan menuju ke usus besar, kemudian makanan akan dikeluarkan melalui anus. Yang pertama adalah mulut. Mulut atau oris. Mulut adalah rongga yang berada di antara pipi, bibir, lidah, tenggorokan, dan langit-langit mulut. Merupakan tempat permulaan bagi proses pencernaan mekanis, yaitu dengan cara mastikasi atau mengunyah, dan juga proses pencernaan kimiawi melalui enzim yang terdapat dalam saliva. Fungsi mulut yaitu jalur bagi keluar masuknya udara, menjadi gerbang utama bagi makanan dan minuman untuk masuk ke dalam tubuh, dan berperan penting dalam menunjang aktivitas berbicara. Selanjutnya adalah faring. Suatu kantong fibromuskular yang bentuknya seperti corong, yang besar di bagian atas dan sempit di bagian bawah, serta terletak pada bagian anterior kolum vertebra yang panjangnya kurang lebih 14 cm. Terletak pada dasar tengkorak, bergabung ke dalam esofagus, merupakan tempat persimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan. Fungsi faring sebagai penyalur makanan dari mulut ke kerongkongan atau sistem pencernaan. Faring terbagi atas 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Selanjutnya adalah esofagus, saluran muskular yang menyalurkan makanan dari faring menuju ke gaster atau lambung. Panjangnya 25-30 cm, lebar 2 cm. Fungsi esofagus menyalurkan makanan dari mulut ke lambung, menghasilkan gerakan peristaltik, mencegah laju isi dan cairan lambung. Esofagus dibagi atas 3 bagian. Bagian superior atau 1/3 atas esofagus adalah otot rangka. Bagian tengah atau 2/3 tengah esofagus adalah otot campur, otot rangka dan otot halus. Dan bagian inferior atau 3/3
bahwa esofagus adalah otot polos yang bekerja tanpa kita sadari. Selanjutnya adalah lambung. Lambung adalah organ otot yang terletak di kiri perut bagian atas. Kapasitas lambung adalah 1-2 liter. Fungsi lambung yaitu sebagai tempat penyimpanan makanan, tempat produksi timus, produksi mukus, digestif protein, produksi faktor intrinsik suatu glikoprotein yang disekresi oleh sel parietal dan menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Enzim yang pertama adalah pepsin, memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil seperti peptida dan asam amino. Yang kedua adalah lipase, berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau zat gula yang mengandung alkohol. Yang ketiga adalah asam klorida atau HCl, berfungsi memecah protein dan melawan virus atau bakteri di dalam makanan. Yang keempat ada hormon gastrin, berfungsi merangsang produksi asam lambung dan membantu pergerakan lambung saat mencerna makanan. Dan yang terakhir adalah renin, berfungsi mengubah protein dari susu menjadi laktosa. Selanjutnya adalah usus halus. Usus halus adalah usus yang terletak di antara lambung dan juga usus besar. Usus halus memiliki panjang sekitar 6 meter dengan diameter berukuran 2,5 cm. Fungsi usus halus yaitu mencerna makanan, mencerna lemak, mencerna protein, mencerna karbohidrat, tempat penyerapan nutrisi, dan zat-zat makanan yang sudah dikonsumsi. Usus halus terbagi atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Enzim yang dihasilkan usus halus yang pertama ada maltase, berfungsi memecah maltosa menjadi glukosa. Yang kedua ada sukrase, berfungsi memecah sukrosa menjadi fibrosa dan glukosa. Dan yang terakhir ada laktase, berfungsi memecah laktosa, gula yang ditemukan dalam produk susu, menjadi gula sederhana glukosa dan galaktosa. Selanjutnya adalah usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang mengelilingi seluruh rongga perut. Organ ini disebut juga dengan kolon. Fungsi usus besar adalah menyerap kembali nutrisi yang terlewatkan oleh usus halus. Bagian-bagian usus besar, yang pertama ada cecum. Bagian ini berbentuk seperti kantong yang menghubungkan antara usus halus dan usus besar. Yang kedua ada umbai cacing atau usus buntu, merupakan suatu organ berbentuk tabung tipis sepanjang 5-35 cm yang menempel pada bagian usus besar, bagian perut kanan bawah. Dan yang terakhir ada kolon, bagian terpanjang dari usus besar dan terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama kolon ascendens. Sesuai dengan namanya, kolon ascendens berarti usus besar yang menanjak. Yang kedua kolon transversum, sesuai dengan namanya, kolon transversum berarti usus besar yang melintang horizontal dari kanan ke kiri. Yang ketiga ada kolon descendens, sesuai dengan namanya, kolon descendens berarti usus besar yang menurun. Dan yang terakhir kolon sigmoid, sesuai dengan namanya, kolon sigmoid adalah kolon yang berbentuk mirip huruf S. Selanjutnya ada rektum. Rektum adalah tempat penyimpanan sementara feses yang kemudian akan disekresi keluar melalui anus. Fungsi rektum ialah menampung feses sementara. Ketika rektum sudah penuh, maka dinding rektum akan memberikan impuls atau rangsangan ke otak sehingga timbul keinginan untuk buang air besar. Dan yang terakhir adalah anus. Anus atau dubur adalah organ yang terletak di bagian akhir dari saluran pencernaan. Fungsi anus adalah untuk mengeluarkan feses dari saluran pencernaan. Nah teman-teman, selain organ-organ utama dari sistem pencernaan yang telah kita bahas, ada pula organ-organ tambahan atau biasa disebut dengan organ aksesoris dari sistem pencernaan, yaitu gigi, lidah, kelenjar ludah, getah lambung, hati, pankreas, getah usus, hati, kantung empedu, dan juga pankreas. Yang pertama adalah gigi. Gigi adalah salah satu organ kecil dari rahang atas dan bawah. Gigi juga termasuk ke dalam organ tambahan sistem pencernaan. Gigi berfungsi untuk memotong makanan, merobek makanan, mengunyah, dan menggiling makanan. Gigi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu incisivus, disebut juga dengan gigi seri,
Taninus disebut juga dengan gigi taring, premolar disebut juga dengan gigi geraham kecil, dan molar disebut juga dengan gigi geraham besar. Selanjutnya adalah lidah. Lidah merupakan organ aksesoris dari sistem digestif yang dibentuk oleh otot skeletal yang dilapisi oleh strafi squamous epithelium, merupakan kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Fungsi lidah yaitu sebagai indera pengecap, sebagai alat berbicara atau berkomunikasi, mengatur letak makanan saat dikunyah, membantu menelan dan menghisap, membantu menyentuh makanan. Selanjutnya adalah kelenjar ludah atau liur. Kelenjar ludah atau liur adalah kelenjar yang mempunyai saluran sendiri yang berfungsi memproduksi air liur. Produksi air liur dapat terganggu apabila terjadi dehidrasi, panas dalam, atau disebabkan oleh suatu penyakit. Kelenjar ludah terbagi atas 4, yaitu yang pertama kelenjar parotis. Terdapat sepasang terletak di sebelah kiri dan kanan dan dekat di depan sedikit ke bawah telinga, merupakan kelenjar liur terbesar. Kedua, kelenjar subdimandibularis. Terletak di bawah kedua tulang rahang dan berukuran kira-kira sebesar buah kenari. Yang ketiga adalah kelenjar sublingualis. Terletak di bawah lidah, di kiri dan kanan. Dan yang terakhir, kelenjar liur minor. Terletak di dalam lamina prostia mukosa mulut. Selanjutnya, saliva atau air liur. Saliva adalah cairan kental yang diproduksi oleh kelenjar ludah. Pada waktu mengunyah, makanan bercampur dengan saliva atau air liur dalam mulut. Fungsi dari saliva yang pertama melumasi dan membersihkan mulut, melarutkan bahan makanan, membantu proses menelan, dan yang terakhir mempunyai aktivitas antibakteri. Selanjutnya adalah hati. Hati merupakan salah satu organ yang berperan sangat vital dalam tubuh manusia. Organ yang sering disebut liver ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Organ yang berwarna coklat ini memiliki berat sekitar 1,5 kg. Fungsi hati yang pertama menghasilkan cairan empedu, mengolah zat kimia yang dikonsumsi, merombak sel darah merah, menyimpan cadangan energi, mengatur berbagai mekanisme pada darah. Organ hati mampu menghasilkan kolesterol dan protein khusus yang berguna untuk membawa lemak ke seluruh tubuh. Hati membantu mengatur sejumlah asam amino dalam darah yang akan menjadi cikal bakal protein pembentuk tubuh. Selanjutnya ada kantung empedu. Kantung empedu ialah organ yang berbentuk seperti buah pir yang dapat mengemas antara 50 ml empedu yang diperlukan untuk sistem pencernaan. Fungsi kantung empedu membantu proses pencernaan lemak, membantu pengeluaran limbah, membantu membuang racun dari hati, dan yang terakhir membantu proses. Selanjutnya adalah pankreas. Pankreas adalah organ kelenjar yang memanjang pada dinding posterior abdomen tepat di belakang lambung. Fungsi eksokrin pankreas yaitu menghasilkan enzim. Yang pertama lipase. Enzim ini bekerja sama dengan cairan empedu untuk memecah lemak dalam makanan. Yang kedua adalah enzim protase. Enzim ini berfungsi untuk memecah protein yang ada di dalam makanan, melindungi pencernaan dari kuman yang mungkin ada di usus. Protein ini tidak dicerna bisa menyebabkan reaksi alergi. Yang terakhir amilase. Enzim yang satu ini berguna untuk memecah pati menjadi gula. Fungsi endokrin pankreas menghasilkan hormon yaitu yang pertama insulin. Hormon ini dibuat dalam pankreas yang dikenal sebagai sel beta. Sel ini membentuk sekitar 75% sel pankreas. Tanpa adanya insulin yang cukup, kadar gula dalam darah bisa meningkat dan menyebabkan penyakit diabetes. Yang kedua adalah glukagon. Sel alfa yang ada di pankreas akan menghasilkan glukagon. Ketika gula darah rendah, maka glukagon akan meningkat dengan mengirimkan pesan ke hati untuk melepaskan cadangan gula yang tersimpan. Dan yang terakhir, ada gastrin dan amilin. Gastrin dibuat di sel G di perut, namun ada juga yang dibuat dalam pankreas. Hormon ini akan merangsang perut untuk membuat asam lambung. Sementara itu, hormon amilin dibuat dalam sel beta.
fungsi hormon amilin, yaitu mengontrol nafsu makan dan mengosongkan perut. Baik teman-teman, sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.